kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis manajemen strategi pada PT AJ Indonesia Bikola. Sendiri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Vindi Diastalita dengan NIM 104 dan rekan saya Aldi Ramana Putra dengan NIM 108, Anita Rahmiati dengan NIM 110, Ana Safira dengan NIM 123 dan Arneta Tugilar dengan NIM 132. Pembahasan mengenai analisis manajemen strategi pada PT AJ Indonesia Bikola. Yang pertama, sejarah perusahaan PT AJ, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga pertumbuhan strategi, yang keempat struktur organisasi PT AJ, yang kelima perkembangan budaya organisasi PT AJ, dan yang terakhir pengendalian strategi. Yang selanjutnya ada sejarah perusahaan PT AJ Indonesia Bikola. PT AJ adalah perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, serta memasarkan beberapa produk minuman, salah satunya yaitu Bikola, dan berbasis pada 5 Peru. Perusahaan ini beroperasi di Peru, Ekuador, Republik Dominika, Venezuela, Meksiko, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, El Salvador, dan Thailand. PT AJ adalah perusahaan multinasional yang sudah mempunyai perwakilan di 20 negara pada seluruh dunia dengan 22 pabrik serta karyawan yang berjumlah lebih dari 20.000 orang. PT AJ berkomitmen untuk memproduksi serta memasarkan produk-produk dengan standar kualitas internasional dengan harga yang bersaing untuk memenuhi permintaan konsumen di seluruh dunia. Maka dari itu, PT AJ telah berhasil mengembangkan usaha di beberapa negara. PT AJ Indonesia juga mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu jadilah pemimpin dalam produk yang sehat dan merek yang dihargai. Misinya yaitu demokratisasi konsumsi, menghasilkan kesejahteraan dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Arneta Tugilar, NIM belakang 132. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT PT AJ Indonesia, yaitu Bikola. Selanjutnya, analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalkan kelemahan dan ancaman, yaitu strength, yaitu kekuatan. PT AJ Indonesia memproduksi minuman bersoda Bikola, yaitu produk berkualitas internasional menggunakan bahan-bahan dari Indonesia. Yang kedua, jangkauan jaringan distribusi luas atau traditional channel, serta sistem distribusi yang digunakan oleh Bikola adalah distribusi outsourcing atau distribusi ini mampu mengurangi biaya. Yang ketiga, ada teknologi yang digunakan yaitu mutakhir dan berkualitas dan juga sistem pengendalian kualitas seperti SMID, Single Minute Exchange Die, dan TPM, Total Productive Maintenance. Yang keempat, ada harga jual lebih murah dan volume lebih banyak dari pesaing yang sudah lebih dulu ada. Yang kelima, mempunyai tenaga kerja yang profesional pada manajemen dan staf eksekutifnya. Yang keenam, memiliki satu pabrik produksi di Cikarang dengan kapasitas produksi 36.000 botol per jam. Yang ketujuh, melakukan kegiatan pemasaran pada minuman seperti Alfamart, Indomaret, serta supermarket. Selanjutnya, yaitu weakness atau kelemahan yang dimiliki PT AJ. Yang pertama, baru terdapat satu pabrik di Indonesia. Yang kedua, brand atau image produk murah akan sulit untuk menjangkau konsumen atas. Yang ketiga, sistem distribusi outsourcing rentan terhadap terjadinya kehilangan barang. Yang keempat, kurangnya pemahaman akan perilaku konsumen. Misal, ketidakpuasan konsumen karena sistem distribusi yang outsourcing. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, ada masih rendahnya konsumen minuman karbonasi di Indonesia. Yang kedua, ada banyak konsumen di daerah pedesaan yang belum dijangkau produsen minuman berkarbonasi lain. Yang ketiga, banyak konsumen beranggapan minuman berkarbonasi masih mahal. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, konsumen semakin sadar akan kesehatan. Yang kedua, pesaing sangat kuat yaitu Coca-Cola dan sudah memimpin pasar minuman ringan dengan pangsa pasar 40%. Yang ketiga, lahan untuk pabrik di Jawa sedikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Rahmiati dengan NIM belakang 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan strategi PT AJ Indonesia. Pertumbuhan strategi ini berkaitan dengan strategi apa saja yang pernah dimasuki oleh PT AJ Indonesia mengacu pada arah strategi. Untuk strategi yang pernah dimasuki oleh PT AJ Indonesia mengacu pada arah strategi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, backward integration. Pada PT AJ Indonesia, strategi ini dapat mendukung keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu harga jual produk yang terjangkau dengan volume yang lebih banyak dibanding pesaing. Strategi backward integration pada PT AJ Indonesia tidak secara langsung menguasai pemasok, namun secara bertahap dimulai dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pemasok, serta diperlukan pengawasan terhadap pemasok tersebut. Lalu yang kedua, market penetration. Pada PT AJ Indonesia, strategi ini bertujuan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Dalam hal ini, yang paling dibutuhkan adalah upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Untuk meningkatkan brand awareness dari konsumen, PT AJ Indonesia telah melakukan upaya, yakni menjadi sponsor klub sepak bola dan mengadakan event-event. Selain itu, PT AJ Indonesia juga memasarkan produk Big Cola tidak hanya ke supermarket, tetapi juga ke pasar tradisional serta pedagang eceran. Hal ini dilakukan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, product development. Pada PT AJ Indonesia, strategi ini dilakukan oleh perusahaan karena pesaing yang ada sudah memperoleh pangsa pasar yang cukup besar dan mampu membuat loyalitas konsumen cukup tinggi. Agar mampu menandingi pesaing tersebut, maka PT AJ Indonesia sudah mengembangkan produk dengan melakukan inovasi pada produknya, seperti membuat kemasan lebih menarik, menambah variasi ukuran kemasan, serta menambah variasi rasa baru. Baik, nama saya Aldi Rahmana Putra, NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT AJ Indonesia atau Bikola. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan struktur awal berdiri perusahaan PT AJ Indonesia atau Bikola. Pada saat awal berdiri PT AJ Indonesia ini hanya memiliki dua struktur organisasi, yaitu pemilik dan karyawan. Baik, di sini pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi PT AJ Indonesia pada saat ini. Bisa dilihat struktur organisasinya di sini. PT AJ Indonesia dipimpin oleh Dewan Direksi yang dibantu oleh Presiden Eksekutif. Dewan Direksi memimpin perusahaan agar bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dewan Direksi dan Presiden Eksekutif membawahi 3 divisi. Setiap divisi dipimpin oleh seorang direktur. Berikut ini 3 divisi yang ada di PT AJ Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Human Resources atau SDM, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan juga merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak serta kewajiban masing-masing sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu adalah legal atau hukum, yang bertanggung jawab menjadikan jembatan kerjasama antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan perizinan perusahaan terpenuhi. Yang ketiga yaitu communication corporate affair atau komunikasi dan urusan perusahaan, mempunyai tugas menjaga kepuasan stakeholders termasuk pemegang saham dan pemerintah. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab terhadap pencegahan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adalah administration financial atau administrasi dan keuangan, yang bertanggung jawab atas semua kesibukan keuangan. Pekerjaan paling utama dari jabatan ini yakni melakukan penyusunan transaksi, membuat laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu fiskal, yaitu mencocokkan perbedaan yang ada di dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Yang selanjutnya yaitu adalah global quality, yang bertanggung jawab untuk memastikan sebuah produk yang akan dilepas ke pasaran sudah memenuhi standar. Selanjutnya yaitu ada IT,
yang bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur IT untuk otomatisasi, mengawasi pemasangan, pemeliharaan sistem jaringan komputer, mengevaluasi dan menginstal perangkat keras dan perangkat lunak di dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adalah purchase atau pembelian, yang bertanggung jawab dalam menangani keseluruhan tugas dan kewajiban bagian pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Safira akan melanjutkan mengenai perkembangan budaya organisasi pada PT AJ Bikola. Menurut Robbins, tahun 1996, budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi dan merupakan suatu sistem makna bersama. Budaya organisasi yang dikembangkan pada perusahaan PT AJ Indonesia yang terdiri dari fokus, kedisiplinan, kejujuran, keunggulan dalam tindakan, dan mencapai tujuan bersama, yang dimana integritas pada PT AJ yaitu konsisten dan patuh pada aturan dalam waktu bekerja. Kemudian fokus yang artinya cepat tanggap dan memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Lalu kedisiplinan dalam waktu bekerja tepat waktu dengan menggunakan alat absensi. Lalu setelah itu ada juga kejujuran seperti bertanggung jawab di setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan PT AJ. Dan keunggulan adalah kondisi ketika karyawan memiliki disiplin yang tinggi, tekad penuh, dan hasrat yang tinggi terhadap pekerjaan serta menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai prestasi kerja dan tujuan bersama. Maka dari itu, budaya organisasi pada PT AJ memiliki nilai-nilai inti organisasi yang dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas melalui karyawan PT AJ Indonesia. Selanjutnya ada pengendalian strategi pada PT AJ Indonesia yaitu Bikola. Menurut Sondang P. Siagian 2007 halaman 176, pengendalian adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai atau menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pada PT AJ Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tradisional. Oleh karena itu, untuk menganalisis pengendalian strategi pada PT AJ Indonesia dengan pendekatan tradisional, maka dilakukan dengan beberapa cara. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengendalian strategi. Jadi, dalam pengendalian strategi dengan menggunakan pendekatan tradisional, terdapat beberapa cara. Yang pertama, menentukan standar ukur. Industri minuman soda di Indonesia selalu tumbuh positif, dan permintaan minuman ini selalu meningkat. Sejak 2014, industri minuman ringan, khususnya minuman soda, tumbuh sebesar 9%. Oleh karena itu, PT AJ Indonesia sebagai produsen minuman ringan merek Bikola menetapkan standar ukur, yakni menargetkan perusahaannya untuk menjadi market leader minuman soda di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT AJ Indonesia adalah berupaya untuk terus meningkatkan penjualan dan memperoleh kenaikan laba setiap tahunnya. Yang kedua, melakukan pengukuran. Untuk dapat mencapai target sebagai market leader minuman soda di Indonesia, dibutuhkan kontribusi optimal dari seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu, Direktur PT AJ Indonesia selalu melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan mampu memberikan hasil kerja terbaik untuk perusahaan. Selain itu, PT AJ Indonesia juga selalu memantau kenaikan penjualan setiap tahunnya. Kemudian, yang ketiga, membandingkan sasaran dengan kinerja. Pada tahun 2017, PT AJ Indonesia memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp149.483.067. Kemudian, PT AJ Indonesia juga memperoleh laba bersih sebesar Rp14.754.356.376 pada tahun 2017. Sementara untuk laba bersih
setelah pajak pada tahun 2016 yakni sebesar 2.995.015.928 rupiah. Artinya, pada tahun 2017, laba bersih yang diperoleh oleh PT AJ Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Maka PT AJ Indonesia berhasil untuk melakukan pengendalian terhadap strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.